sejak awal saya mengatakan tegas di sini bahwa harus terus dibangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan kampus, antara birokrasi dengan akademisi. Karena pendekatan pembangunan yang inklusif dan juga berkelanjutan harus di-backup atau dilandasi pemikiran yang juga rasional berdasarkan sains dan perkembangan teknologi terkini. Dan itu adalah domain dari kampus. Pemikiran yang juga harusnya mencakup banyak spektrum, baik itu terkait ekonomi, sosial, maupun pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan. Kemenko Infrastruktur ini memang pada akhirnya berbicara dampak. Infrastruktur untuk apa? Karena infrastruktur itu adalah enabler, bukan tujuan akhir. Kalau ada paradigma di masa lalu misalnya yang fokus pada proyek fisik semata, maka paradigma yang kami bangun saat ini adalah impact-nya apa. Sehingga kita juga tidak terlalu tergoda untuk segala sesuatu yang sifatnya mercusuar, sesuatu yang sifatnya megah, tanpa menyentuh langsung aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan juga peningkatan kesejahteraan yang lebih berkeadilan, termasuk menutup atau paling tidak mengurangi gap pembangunan antar wilayah. Apakah karena konektivitas yang belum terhubung dengan baik, mahalnya biaya transportasi termasuk Indonesia bagian timur, sehingga menyebabkan mahalnya biaya logistik, mahalnya biaya konstruksi dan pembangunan secara keseluruhan, ataupun hal-hal lain karena memang masih belum berimbangnya fokus pemerintah selama ini. Dan itulah yang perlu kita dorong melalui koordinasi yang lebih ketat. Pelaksanaan kebijakan perguruan tinggi mari kita fokus saja pada Tridharma tadi. Dan tentunya bagi kita-kita yang sudah lebih matang dalam arti punya pengalaman, punya jaringan, punya wawasan serta resources yang memungkinkan, kita fokus di pengabdian masyarakat. Nah, dikawinkan dengan program-program pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Deputi dan teman-teman tadi, saya rasa itu yang terbaik. Karena kampus tidak bisa berdiri sendiri, begitu pula pemerintah membutuhkan tangan-tangan kampus untuk memetakan mana wilayah yang perlu mendapatkan atensi. Bicara disparity, ketimpangan antar wilayah, tadi bicara pegunungan, pesisir, ini klasik. Di seluruh wilayah Indonesia selalu ada ketimpangan pembangunan dalam konteks nasional antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Tapi di masing-masing provinsi pasti ada yang begitu-begitu. Apakah karena secara geografis yang pegunungan lebih sulit untuk dijangkau dan lebih mahal ongkos pembangunannya, atau alasan yang lain. Jadi saya rasa di sini kita bisa duduk bareng dan kami bisa mendorong kementerian-kementerian teknis untuk juga memberikan perhatian yang lebih serius agar tidak lebih lama daerah tertinggal dari daerah yang lain. Semoga asosiasi atau perkumpulan ini semakin solid dan semakin berkembang, dan yang paling penting semakin punya peran di tengah-tengah masyarakat kita.